Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah dan umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah umumnya, yaitu senantiasa kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti kita yakin sekali, kita yakin betul akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran agama Islam yang kita yakini, dan kebenaran Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi kita umat Islam. Dan juga kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Nabawiyyah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita hari ini sudah berada di Jumat terakhir pada tahun ajaran 2020-2021. Dan bulan depan kita akan menyongsong tahun ajaran baru 2021-2022. Untuk itu, sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, marilah kita terus-menerus meningkatkan intelektualitas kita. Kita tingkatkan terus pengetahuan dan wawasan kita. Salah satunya hal yang menambah wawasan kita tentang keislaman adalah khutbah Jumat pada siang hari ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada setiap Jumat jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita masuk ke dalam mimpi sehingga tidak ada bekas ilmu, tidak ada bekas pengetahuan yang kita dapat. Karena kita lengah, kita tergoda, kita terjebak dalam godaan setan, yaitu tertidur pulas saat khutbah Jumat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya menjadi orang beriman adalah Allah akan memberikan kita kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh, baik
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Allah akan membalas ganjaran, Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Oleh karena itu hadirin, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk terus menjalankan, mengamalkan, berbuat amal-amal soleh semampu kita, semampu yang kita bisa semaksimal mungkin. Kita terus meningkatkan ibadah sholat kita meningkatkan sedekah kita tingkatkan puasa sunnah kita tingkatkan tadarus Al-Quran kita tambah terus ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal di dalam kepala kita. Semoga itu menjadi amalan-amalan yang Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita, sehingga kita mendapatkan ridhonya dan kelak kita akan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kehidupan yang baik selalu dimulai dari rezeki yang berkah. Kehidupan yang bahagia itu selalu dimulai dari rezeki yang halal dan thayyibah. Maka kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar mendapatkan rezeki yang luas, rezeki yang banyak, sehingga rezeki itu bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Rezeki harta yang kita minta kepada Allah, kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maka jangan pernah meminta rezeki yang sedikit. Ya Allah, berikanlah rezeki sedikit saja. Jangan pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, cukupkan rezeki saya, minimal seperti itu. Atau kalau kita meminta lebih banyak lagi, ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah kepada saya. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang berlimpah kepada keluarga saya. Minta. Innallaha ghani, Allah maha kaya, wal mughni, dan Allah maha mengkayakan. Maka minta rezeki yang banyak. Tapi hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ilmu tasawuf, rezeki harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Kita meminta rezeki harta boleh, yang banyak boleh, tapi ingat itu rezeki yang paling rendah. Dan apa rezeki yang paling tinggi? Rezeki yang paling tinggi adalah rezeki kesehatan. Inilah yang sedang Allah uji kepada kita. Kita khawatir ke masjid, takut terpapar penyakit. Kita takut bekerja, kita takut bertemu orang banyak, khawatir kita tertular dan akan mengganggu kesehatan kita. Ini adalah ujian kesehatan, karena kesehatan rezeki yang paling tinggi. Maka buat apa kalau kita banyak uang, namun kita dalam keadaan sakit? Kita kaya, tapi kita tergantung pada alat-alat medis. Kita kaya, tapi tergantung pada obat-obatan. Buat apa? Tidak akan ada nikmat kaya itu. Maka yang kita minta nikmat tertinggi adalah nikmat kesehatan. Yang kesehatan itu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang utama adalah memiliki anak-anak yang soleh solihah. Betapa senang hati orang tua saat anaknya yang masih kecil, umur 5 tahun misalnya, sudah ikut jamaah dengan kita. Usia 5 tahun tapi sudah bisa baca Iqra. Nikmat sekali melihatnya. Punya anak usia 15 tahun sudah khatam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, maka itulah nikmat utama. Memiliki anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, rajin ibadah tanpa diperintah, hafal Al-Quran yang kelak akan membawa kita sebagai orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang dirindu-rindukan,
nikmat yang harus kita perjuangkan adalah nikmat wafat husnul khotimah. Tidak semua orang beriman wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang meninggal pada saat dia ngaji Al-Quran. Kita lihat berapa jumlah orang yang beriman meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang kita perjuangkan. Nikmat yang kita rindukan adalah nikmat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka ada 3 hal kalau kita ingin mendapatkan keberkahan nikmat itu. Agar nikmat-nikmat tertinggi, nikmat utama dan nikmat yang kita rindukan bisa kita raih, caranya yang pertama adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita cari ridhonya, karena kalau kita sudah mendapat ridho kedua orang tua kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Yang kedua yang harus kita lakukan agar mendapatkan keberkahan nikmat-nikmat itu adalah kita bersilaturahim. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Artinya kita harus bergaul. Kita bersosialisasi, kita berkomunikasi dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Jangan sampai ada nyinyiran, cibiran, ataupun ada dendam-dendam di hati yang membuat kita tidak nyaman dalam bekerja. Oleh karena itu, silaturahim perlu kita sambung, bukan hanya mengenal, tapi juga kita memahami rekan kerja kita. Dan yang terakhir, amalan perbuatan yang bisa membawa keberkahan rezeki itu adalah berbagi. Kita suka bersedekah, berbagi harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Kita saling berbagi. Jangan sampai kita hanya banyak menerima tapi jarang sekali berbagi, maka akan seret rezekinya. Maka dengan banyak berbagi, kita juga akan banyak menerima. Banyak berbagi, banyak menerima. Sering berbagi, sering menerima. Maka niatkan berbagi dulu. Kita memulai dari diri kita sendiri, yaitu kita senang bersedekah. Kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi harta, kita membantu orang lain. Itu adalah hal-hal yang membuat hidup kita berkah. Jangan sampai kita nikmati harta itu sendiri, karena suatu saat kalau kita mengalami kesulitan tidak akan ada satupun orang yang membantu kita. Dengan berbagi orang akan senang, dengan berbagi orang akan peduli kepada kita, sehingga kalau kita mendapatkan kesulitan kita akan dibantu oleh mereka. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling utama, dan yang paling kita harus perjuangkan, kita syukuri, dan kita terus cari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmah. Allahumma iftah lana abwaabal barakah. Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah. Allahumma iftah lana abwaabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi